Halo, bertemu lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini, saya hadir di hadapan Anda untuk memberikan stimulan atau gambaran singkat mengenai topik modul yang akan lebih dalam Anda pelajari, yaitu tentang landasan psikologis pendidikan. Sebelum lebih jauh memaparkan tentang landasan psikologis pendidikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang mengapa Anda perlu memahami modul ini. Berangkat dari definisi pendidikan yang formal, misalnya kita ambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari definisi pendidikan tersebut, ada sejumlah kata yang memerlukan perhatian. Misalnya, usaha sadar, terencana, suasana belajar, proses pembelajaran, peserta didik, aktif, potensi, dan seterusnya. Semuanya berhubungan dengan landasan psikologis pendidikan. Dengan mempelajari landasan psikologis pendidikan, Anda akan memperoleh sejumlah manfaat. Satu, dalam proses pembelajaran atau pendidikan, Anda akan lebih memiliki kesadaran tentang keunikan individu-individu yang khas, terutama dari sisi kondisi psikologisnya. Kedua, kesadaran tentang keunikan individu dalam konteks pendidikan mendorong Anda untuk membuat perencanaan pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Dan yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran dan membangun suasana belajar dengan para peserta didik akan lebih mudah dilakukan, sebab landasan psikologis pendidikan menyediakan beragam teori, prinsip, strategi yang efektif untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Terakhir, keempat, pemahaman tentang karakteristik potensi peserta didik memberikan optimisme bagi kita bahwa tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat dicapai dengan teraktualisasikan dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan landasan psikologis pendidikan? Landasan psikologis pendidikan merupakan dasar-dasar pemahaman pengkajian dari sudut karakteristik dan perilaku manusia, khususnya manusia sebagai individu, di mana dasar-dasar pemahaman dan pengkajian tersebut diambil dari satu cabang ilmu yang disebut dengan psikologi. Psikologi adalah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan kegiatan individu-individu yang tidak berada dalam lingkungan yang hampa, tetapi ia selalu berada dalam lingkungan tertentu. Demikian halnya dengan perilaku individu selalu berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan, dan dengan demikian tujuan utama dari studi tentang psikologi adalah agar seseorang mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang individu, baik dirinya maupun orang lain. Dengan hasil pemahaman tersebut, seseorang dapat bertindak atau memberikan perlakuan yang bijaksana. Sebenarnya setiap orang adalah pendidik, minimal pernah melakukan fungsi pendidikan. Tidak hanya interaksi dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, tetapi juga termasuk di dalamnya interaksi tokoh dengan masyarakat dan sebagainya. Para pendidik ini dituntut untuk memberikan suri toladan, arahan, bimbingan, dan pembinaan. Yang sangat dibutuhkan tentu saja adalah pengetahuan tentang psikologi. Pendidikan merupakan satu interaksi yang sangat kompleks, berintikan interaksi antar individu dan berlangsung dalam konteks pedagogis. Studi atau ilmu yang mempelajari peranan prinsip, metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah dalam pendidikan disebut landasan psikologis pendidikan. Tujuan utama landasan psikologis pendidikan diantaranya: 1. Agar para guru, para pendidik, calon guru, atau calon pendidik mempunyai pemahaman lebih baik tentang situasi pendidikan. Yang kedua, agar para guru, pendidik, calon guru, atau calon pendidik mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pengajaran dan bimbingan terhadap siswa secara lebih efektif dan lebih baik. Apa saja yang dipelajari dalam landasan psikologis pendidikan? Yang pertama, perkembangan peserta didik. Di dalamnya terdapat konsep-konsep tentang perkembangan, di mana perkembangan berlangsung seumur hidup. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda.
Berikutnya, tahapan-tahapan perkembangan yang memberikan gambaran tentang tahapan perkembangan individu dari sejak lahir hingga dewasa. Terakhir, tugas perkembangan yaitu tugas yang harus dilewati individu selama kehidupan berlangsung pada setiap tahapan perkembangan. Selanjutnya yang akan dibahas yang kedua adalah dinamika perilaku individu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu? Motivasi belajar, emosi, dan beragam perilaku yang menyimpang yang dialami oleh peserta didik. Ketiga, yang juga akan dibahas adalah tentang konsep-konsep tentang kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan majemuk, kecerdasan spiritual, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu bicara tentang konsep dan teori belajar, mulai dari pengertian belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, dan sejumlah teori belajar, mulai dari behaviorisme, kognitivisme, humanisme, neuroscience, dan cybernetic. Demikian sebagai stimulan untuk penguasaan lebih lanjut materi menjadi stimulan tadi, silakan pelajari modul dan referensi relevan lainnya. Saya, Ari Rahmat Riyadi, mengucapkan selamat belajar lebih dalam.